Di cas dong, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Elangga Alif Bagas Dojaya Putra, Azara Agita Karina, Aryo Seno Anabi, dan juga Dwi Liliawati akan mempresentasikan hasil dari tugas pengganti UAS kami pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dengan studi kasus evaluasi penerapan IT Governance pada bank berdasarkan COVID-5, studi kasus pada Bank XYZ. Profil perusahaan, PT Bank XYZ adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan. Bank melakukan bisnis peluang sekaligus panggilan dan menjalankan konsep bisnis Creating Shared Value atau CSV, dan hadir menawarkan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam misi memberdayakan jutaan mass market di Indonesia. Sistem yang terintegrasi di dalam semua lini usaha bank. Untuk related goal-nya, ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis di program development pada Bank XYZ. Kemudian, menganalisa temuan-temuan dan gap dari tata kelola TI dengan COVID sebagai pedoman. Yang ketiga, melakukan penilaian capability level PAM terhadap proses acuan yang telah ditentukan. Yang keempat, melakukan evaluasi dan analisa dari hasil proses acuan evaluasi proses melakukan evaluasi dan analisa dari hasil proses acuan, evaluasi proses BAI 01 manage programs and projects, kemudian APO 02 manage strategi, APO 04 manage innovation, APO 08 manage relationship, dan juga DSS 03 manage problems. Kemudian yang kelima, yaitu memperkenalkan COVID-5 framework kepada perusahaan khususnya proses dan kerangkanya, agar perusahaan memiliki gambaran yang jelas mengenai kontrol dan audit TI. Kemudian untuk metode penerapan tata kelola TI, ada 2 tahap. Yang pertama, initiate program, yaitu mengidentifikasi mengenai Bank XYZ. Pada tahap ini berkaitan dengan tujuan, tugas, dan juga wewenang yang dilakukan. Kemudian tahap 2, define problems and opportunities, yaitu penentuan tingkat kemampuan yang didapatkan dari hasil wawancara capability level kepada pihak bank berdasarkan pada fungsional struktur bank dan juga struktur proses COVID-5. Yang tadi ada tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, ada define roadmap, yaitu pendefinisian target untuk perbaikan dari hasil acuan evaluasi analisa gap pada hasil wawancara capability level. Gap ini terjadi apabila ada perbedaan di antara nilai kemampuan saat ini dan kenyataan yang ada. Kemudian tahap keempat ada plan program, yaitu rencana program dan usulan dari hasil analisa melalui wawancara yang diberikan kepada narasumber di bank. Kemudian untuk penggunaan domain COVID-5 ini, yang pertama pada proses BAI 01 ada manage programs dan project, kemudian ada proses APO 02 yaitu manage strategi, yang ketiga ada proses APO 04 yaitu manage innovation, pada proses APO 08 ada manage relationship, dan yang kelima proses DSS 03 yaitu manage problems. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya proses BAI 01 yaitu tentang manage programs and project. Jadi pada proses ini menunjukkan hasil perhitungan proses yang berfokus pada pengelolaan program dan proyek yang terkoordinasi dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, ini dibuktikan oleh gambar di samping ini. Next. Jadi untuk selanjutnya dari gambar tersebut akan dilakukan penghitungan nilai rata-rata keseluruhan dari proses BAI 01 dengan rumus yang dapat dilihat hasilnya di bawah ini. Jadi untuk nilai rata-ratanya itu pada proses ini rumusnya average dibagi jumlah manajemen practice. Lalu angkanya kita masukkan sesuai dari yang didapatkan, sesuai titik-titiknya, lalu dibagi dari jumlah manajemen practice-nya gitu.
sebanyak 14. Didapatkanlah nilai rata-rata proses dari BAI 01, yaitu 2,84. Next. Untuk selanjutnya terdapat analisa gap dari capability level proses ini, yaitu yang pertama proses BAI 01.04, yaitu Bank XYZ telah memiliki project charter yang mengatur prosedur perencanaan program dalam project planning. Dalam persyaratan program dan manfaat serta persyaratan dibutuhkan untuk menjalankan suatu proyek hanya melakukan proses saja, belum dilakukan penyesuaian terhadap budget breakdown. Untuk proses yang BAI 0105, gap-nya yaitu analisa gap-nya telah ditetapkan proses yang berjalan mengatur project report dan handover report. Belum dilakukannya pencapaian program yang mengatur achievement report dan belum dilakukannya standarisasi program rencana audit. Untuk proses yang selanjutnya yaitu BAI 0108, untuk analisanya adanya proses yang telah dijalankan dalam project plan pada project charter berdasarkan kebutuhan project yang telah ditentukan pada laporan riset. Namun dalam project report belum adanya hubungan terkait penyesuaian pada project plan dengan project report. Next. Untuk rekomendasinya pada proses ini yaitu mengembangkan suatu proyek dapat dilakukan dengan menerapkan kerangka kerja PMBOK, atau artinya singkatan dari Project Management Body of Knowledge. Jadi PMBOK ini dapat mendefinisikan Project Charter sebagai dokumen yang resmi disahkan adanya suatu proyek dan memberikan manajer proyek dengan otoritas untuk menerapkan sumber daya organisasi untuk kegiatan proyek. Untuk keterangannya yaitu sumbernya terdapat buku yang tercantum ini. Next. Untuk proses selanjutnya terdapat proses APO 02 yaitu mengenai manage strategi. Jadi pada gambar di samping ini hasil perhitungan dari proses yang berfokus pada strategi bisnis untuk masa yang akan datang dan tujuan bisnis yang akan diinginkan untuk bisnisnya gitu pada perusahaan ini. Next. Jadi untuk perhitungannya yaitu sama seperti sebelumnya, average dibagi jumlah manajemen practice-nya, lalu didapatkan nilai rata-rata proses dari APO 02 yaitu 2,94. Nah, untuk analisa gap-nya pada proses ini yaitu terdapat dua proses, yaitu APO 02.03, artinya analisanya pada di sini yaitu dalam program development memiliki hubungan terhadap TI tentang proses bisnis capability yang terkait dengan project charter. Namun pada bisnis capability bank dalam melaksanakan pengajuan perubahan arsitektur, bank belum memiliki standar prosedur yang baik untuk meningkatkan rencana yang strategis. Pada proses yang selanjutnya yaitu terdapat APO 02.06. Di sini analisanya adanya proses yang mengatur rencana pemberitahuan dalam project charter. Namun setiap pemberitahuan yang diautorisasi dari masing-masing project team atau support belum sepenuhnya sesuai standar prosedur yang ditetapkan dalam activities work plan-nya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Erlangga. Silakan. Terima kasih. Ya. Kemudian ada rekomendasi proses APO 02 itu tentang manage strategi. Penjelasan kebutuhan untuk mengelola proyek charter dalam mendokumentasikan informasi dasar untuk meluncurkan proyek atau tahap awal. Dokumen memiliki tujuan yaitu seperti pertama, peluang atau kebutuhan komersial yang mengarahkan perusahaan untuk memutuskan untuk melakukan proyek. Kemudian deskripsi pada tingkat tinggi, persyaratan produk atau layanan atau proses yang proyeknya diputuskan. Kemudian tujuan dan KPI proyek atau Key Performance Indicators. Lalu faktor lingkungan dan aset organisasi, analisis pengaruh pemangku kepentingan utama. Keterangan sumbernya seperti yang telah tercantum. Next. Kemudian ada proses APO 04 tentang Manage Innovation. Pada gambar di samping ini, memperlihatkan proses yang berfokus pada merencanakan agar dapat memanfaatkan inovasi dengan kebutuhan bisnis yang diinginkan, meningkatkan teknologi,
layanan, dan inovasi bisnis. Next. Kemudian akan dilakukan penghitungan nilai rata-rata keseluruhan dari proses APO 04. Adalah nilai rata-rata proses APO 04 sama dengan average management practice dibagi jumlah manajemen praktisnya. Kemudian akan didapat nilai rata-rata proses APO 04-nya sebesar 2,85. Next. Kemudian analisa gap capability level. Proses APO 04.01. Gap capability levelnya, Bank XYZ melakukan proyek dengan berkolaborasi dengan tim Insight untuk melakukan research dan development terkait goals dari proyeknya. Semua aktivitas tersebut telah mendapat persetujuan dengan para project roles, namun belum melakukan penyesuaian terkait activity dengan project roles-nya. Kemudian proses APO 04.05. Gap capability levelnya, Bank XYZ sudah melakukan pembuatan dokumen tentang hasil tes dari implementasi yang dilakukan dalam aktivitas project charter. Namun, dokumen tersebut belum dilakukan proses TI dengan konsep hasil tes implementasinya. Next. Kemudian rekomendasi proses APO 04 Manage Innovation. Penjelasan. Membuat project management framework yang melibatkan beberapa proses dalam mengelola inovasi atau pembaruan seperti pada fase proses integration management yang berkaitan dengan feasibility and risk management, virtual team management, knowledge management, scope and resource management, kemudian performance management. Keterangan sumbernya seperti yang telah dicantumkan. Next. Kemudian proses APO 08 tentang manage relationship. Pada gambar di samping merupakan hasil proses yang berfokus pada mengelola hubungan antara kebutuhan bisnis dan TI dalam mendukung tujuan strategis dalam toleransi risiko. Next. Next. Kemudian pengukuran capability levelnya. Dilakukan penghitungan nilai rata-rata keseluruhan dari proses APO 04. Adalah nilai rata-rata prosesnya, average management practice dibagi jumlah manajemen practice-nya. Kemudian didapat nilai rata-rata proses APO 08-nya sama dengan sebesar 4,23. Next. Kemudian analisa gap capability level pada proses APO 08. Proses APO 08.03, Bank XYZ telah memiliki Memorandum of Approval and Specimen, namun hanya sebagai standar evaluasi program yang sifatnya hanya satu arah pada proses yang melibatkan nasabah atau customer sebagai penerima manfaat dalam complaint and escalation status. Belum melakukan perkembangan dalam standar evaluasinya. Kemudian proses APO 08.04 pada proses communication plan Bank XYZ memiliki memorandum dan dokumen surat kepada eksternal. Namun Bank XYZ belum menerapkan proses terkait TI pada standar evaluasi program yang sifatnya hanya satu arah, yang prosesnya melibatkan nasabah atau customer sebagai penerima manfaat dalam customer response. Next. Kemudian rekomendasi. Penjelasan. Mengelola hubungan antara kebutuhan bisnis dan TI dalam mendukung tujuan strategi dan dalam toleransi risiko. Pengembangan dan pandangan Bank Dunia sebagai lembaga keuangan dan oleh karena itu untuk proyek investasi publik yang khas dari tahun 1950-an dan 1960-an melakukan membentuk siklus pembelajaran baru untuk Bank Dunia yang lebih berorientasi pembangunan internasional dan proyek-proyek prosesnya yang mana eksperimen, pembelajaran, dan partisipasi menjadi penting sejak tahun 1980-an. Dalam hal ini, dibentuk fase The World Bank Cycle untuk meningkatkan kebutuhan bisnis yang memiliki tujuan strategis, yaitu dengan melakukan proses pada fase identification, appraisal, negotiation approval, execution and supervision execution, and completion, ex post evaluation, country assistance strategy.
keterangannya, sumbernya seperti yang telah dicantumkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Liliawati. Baik, selanjutnya yaitu pada domain yang selanjutnya ada proses DSS 03 yaitu Manage Problem. Pada gambar di samping ini merupakan hasil proses yang berfokus pada identifikasi dan mengklasifikasikan masalah, penyebabnya, dan memberikan solusi yang tepat agar mencegah insiden terulang kembali. Selanjutnya yaitu pengukuran capability level pada proses DSS 03 Manage Problem yang dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai rata-rata keseluruhan dari proses DSS 03 yang diambil dari average atau manajemen practice dibagi dengan jumlah manajemen practice yang didapatkan nilai rata-rata proses DSS 03 yaitu 2,1. Ya, gambar di samping merupakan gambar capability level DSS 03. Selanjutnya, analisa gap capability level pada proses DSS 03 Manage Problem, di mana pada proses DSS 03.03 analisanya yaitu telah dilakukan dokumen evaluasi program berkaitan dengan daftar masalah yang tercatat dan memiliki pencatatan solusi, namun dalam pencatatannya belum memiliki prosedur tentang pencatatan problem solving. Selanjutnya pada proses DSS 03.04, Bank XYZ memiliki proses pencatatan masalah untuk mengumpulkan daftar masalah dengan status permasalahan yang harus dievaluasi atau diperbaiki untuk menyelesaikan aktivitas proyek pada fase penutup proyek atau project closure. Namun pada project closure ini belum memiliki langkah-langkah yang baik untuk mengatur penutupan proyek. Selanjutnya pada proses DSS 03.05, adanya proses problem solving yang terjadi dalam proyek. Dilakukannya evaluation report untuk mengidentifikasi solusi yang tepat terkait problem, namun dalam laporan evaluasi, proses tersebut belum dilakukan identifikasi solusi yang mendukung proses evaluasi. Selanjutnya yaitu rekomendasi yang didapatkan untuk proses DSS 03 Manage Problem, yaitu dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah, penyebabnya, dan memberikan solusi yang tepat agar mencegah insiden terulang kembali, perlu dilakukan Key Performance Indicator atau KPI yang berguna untuk menilai kinerja aktivitas proyek. Key Performance Indicator ini pada dasarnya adalah ukuran kinerja dari suatu kegiatan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. KPI ini juga membantu kita untuk mengetahui di mana kita berada, di mana kita sekarang, untuk menargetkan di mana kita ingin menjadi dan untuk melacak kemajuan kita. Dengan demikian memberikan informasi penting yang diperlukan untuk mendorong perbaikan yang berarti. Nah, di dalam keterangan ini terdapat sumber yang bisa dibaca untuk terkait dengan rekomendasi yang telah dipaparkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil pengukuran capability level pada bagian pengembang sistem Bank XYZ dapat disimpulkan bahwa pengaturan atau manajemen proyek dan programmer masih membutuhkan peningkatan, di mana BAI 01 nilainya 2,84, manajemen strategi perusahaan juga membutuhkan peningkatan, yaitu APO 02 nilainya 2,94. Sama halnya dengan manajemen inovasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, yaitu APO 04 nilainya yang masih 2,85. Dan pada bank ditemukan kendala dalam penanganan masalah sehingga diperlukan terobosan untuk penanganan atau manajemen masalah, di mana DSS 04 nilainya yaitu 2,1. Nah, ini merupakan referensi jurnalnya yang dari Surojandi tahun 2020 yang berjudul Evaluasi Penerapan IT Governance pada Bank berdasarkan COVID-5, studi kasus pada Bank XYZ. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.